Pemuda-pemudi adalah penerus bangsa di masa depan. Banyak harapan besar yang ditaruh pada generasi muda. Salah satunya menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Jujur itu berkata yang benar, tidak berbohong ya sama siapa aja. Karakter jujur adalah suatu sifat yang dipengaruhi dari pikiran dan tingkah laku pribadinya. Dalam rangka meningkatkan integritas, maka perlu dilakukan upaya-upaya membudayakan kejujuran yang dilakukan sejak dini kepada peserta didik. Salah satu mode yang banyak diadopsi saat ini adalah warung kejujuran. Yang pertama memang kami ingin menciptakan sekolah yang sudah ada, yaitu sekolah jujur. Jadi kami berusaha sekali supaya anak-anak setiap hari itu bersikap jujur, tidak hanya dalam belajar Kak, tapi dalam kantin kejujuran pun kami memang menanamkan ingin anak-anak bersikap jujur, terutama dari mulai anak-anak cara membeli dan cara membayar. Salah satu poin utama dalam penanaman nilai anti korupsi adalah pembangunan karakter. Sekolah tidak hanya menjadi tempat bagi generasi muda untuk menimba ilmu, namun juga menjadi lembaga pendidikan yang ikut aktif dan bertanggung jawab dalam upaya membentuk karakter siswa-siswanya. Kami sadar bahwa anak-anak kami adalah pemuda penerus bangsa yang bakal menjadi calon-calon pemimpin, sehingga kami berkewajiban untuk menanamkan anak-anak itu tahu tentang anti korupsi, tahu tentang integritas. Tujuan kami, harapan kami adalah nanti setelah anak itu hidup di masyarakat, apalagi nanti bisa menjadi pemimpin masyarakat ataupun bangsa, bisa tahu dan bisa menjauhi itu korupsi. Pengajaran mata kuliah anti korupsi adalah salah satu metode untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Mulai dari pendidikan dasar hingga bangku kuliah, para pemuda-pemudi diajarkan bagaimana korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi individu maupun negara. Materi anti korupsi itu dibebankan ke beberapa mata kuliah yang memang ujung-ujungnya nanti juga diingatkan ya bahwa proses kuliah ini harus memperhatikan anti korupsi dan sebagainya. Melalui pembelajaran, salah satu yang diharapkan adalah dapat menghentikan tindakan korupsi di masa depan, karena para pemuda-pemudilah yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Semuanya itu pasti dimulai dari sejarahnya ya, sejarahnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa yang nilai-nilai apa yang harus kita miliki untuk menghindari anti korupsi, kemudian hukum yang terkait dengan korupsi, kemudian dampaknya atau efeknya. Jadi semua hal yang terkait dengan anti korupsi itu ada di mata kuliah ini. Pemuda-pemudi merupakan ujung tombak harapan bangsa Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Melalui tangan pemuda yang berintegritas, kuat, tangguh, inovatif, dan kreatif, bukan tidak mungkin visi dan tujuan bangsa ini untuk berjaya di sepanjang masa akan menjadi keniscayaan. Kita memulai dari diri kita sendiri untuk tidak atau sama sekali menerapkan untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. Tempatkan diri kita pada lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang positif. Pemuda-pemudi Indonesia, mari bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa dalam memajukan Indonesia, menciptakan semangat kolaborasi yang kuat dan harmonis, meneguhkan kerja bersama dalam satu irama gerak langkah menuju Indonesia bersih dari korupsi. Selamat Hari Sumpah Pemuda, bersama majukan Indonesia. Mulai dari kita sendiri, yaitu bisa berkata jujur dan tidak berbohong. Itu yang paling mudah.